Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan untuk kita membaca merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi langkah hidup kita. Biarlah hidup kita boleh senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Satu kesempatan lagi untuk kami boleh melanjutkan kehidupan ini. Dan kami sadari semata itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan diri kami agar firman-Mu boleh menuntun kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, tolong kami, mampukan kami Tuhan. Kami tahu kami lemah, oleh karena itu kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua. Mari kita perhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, "Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir, dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kenapa kamu tidak mendengarkan firmanku? Mengapa kamu perbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala allah mereka akan menjadi jerat bagimu." Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan bangsa Israel satu perintah khusus ketika mereka sudah menduduki atau menempati tanah Kanaan yang adalah tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka. Apa itu saudara? Itu bagaimana Tuhan ingin bangsa Israel tidak terpengaruh, atau mereka, bangsa Israel ini tidak menjalin relasi dengan bangsa-bangsa Kanaan yang ada di sekeliling mereka. Kenapa? Karena bangsa-bangsa asing ini, bangsa-bangsa Kanaan ini, sudah mereka hidup di dalam gaya hidup yang tidak benar. Dan mereka juga mempunyai gaya hidup menyembah berhala-berhala. Nah, sudah Tuhan mau bangsa Israel tidak terpengaruh. Bangsa Israel tidak serong ke kanan atau ke kiri, melainkan fokus kepada Allah. Tuhan mau bangsa Israel setia kepadanya. Nah, tetapi saudara, apa yang terjadi? Kita melihat justru sebaliknya. Bangsa Israel lebih memilih keinginan atau hawa nafsu mereka. Akhirnya saudara, kita melihat bagaimana mereka terpengaruh dengan praktik-praktik penyembahan berhala seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan pada waktu itu. Gaya hidup bangsa Kanaan justru menjadi daya tarik bagi umat Israel. Akibatnya apa? Ketika Tuhan meminta mereka mengkhususkan diri mereka, mengkuduskan hidup mereka, mereka menolak itu. Mereka cenderung untuk apa? Berbuat dosa, melakukan hal-hal yang cemar di hadapan Tuhan. Oh saudara, bagaimana bangsa Israel telah kompromi dengan apa yang dilakukan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan pada waktu itu. Akibatnya Allah menjadi murka dan Allah menimpakan satu penghukuman bagi bangsa Israel. Saudara, inilah yang kita bisa temukan di dalam kitab Hakim-Hakim. Berulang kali bangsa Israel menolak Allah dan hidup menjauh dari Allah. Bukan Allah yang menjadi fokus hidup mereka, penyembahan mereka, tetapi ilah-ilah lain, Allah-Allah palsu lain. Justru itulah yang berusaha untuk mereka senangkan. Nah saudara, kita mengingat bagaimana apa yang Tuhan mau ini juga ada pada kita.
dikenakan pada kita. Ketika kita menjadi orang percaya, kita mengaku sebagai anak Tuhan. Tuhan pun juga ingin saudara kita itu tidak kompromi, tidak terpengaruh dengan hal-hal di luar Tuhan. Penyembahan berhala pada zaman modern ini mungkin saudara tidak berbentuk patung dan lain sebagainya seperti zaman dahulu, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi ada saudara banyak hal dalam hidup ini yang bisa menjadi berhala di dalam hati kita. Kenyamanan kita, materi, kita butuh akan penghargaan, pengakuan, dan kita mencoba untuk mengejar semuanya itu. Kita berusaha menjadikan semua itu sebagai satu hal yang kita anggap dapat memberikan kita makna hidup. Oh saudara, banyak hal dalam dunia ini bisa menjadi berhala dalam hati kita. Saudara, Tuhan mengingatkan kita waspada terhadap semuanya itu. Tuhan mau kita mengkhususkan hati kita, mengkuduskan hati kita untuk Dia. Sebab Dialah pemilik hati kita, hidup kita. Dengan harga yang sangat mahal, Tuhan telah menebus, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Oleh sebab itu Tuhan mau kita dengan setia, dengan taat, kita menjaga hati kita, diri kita, untuk tidak kompromi, tidak terpengaruh, membuang jauh-jauh segala berhala-berhala di dalam hati kita, dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya fokus dalam hidup kita. Saudara, Tuhan mau ini yang menjadi bagian kita, menjadi perjuangan kita. Bagaimana kita perlu menjauhkan berhala di dalam hati kita dan menjadikan Tuhan sebagai yang terutama. Kita tahu kita terbatas, kita lemah. Oleh karena itu, saudara, mari kita terus berharap, bergantung hanya kepada Tuhan. Tiap-tiap hari kita minta Tuhan tolong kita, mampukan kita. Kiranya Tuhan menopang kita, menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca, kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk menghidupinya di dalam keseharian kami. Kami serahkan diri kami Tuhan. Biarlah hidup kami boleh senantiasa terfokus hanya kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.